Aku masih ingat detik-detik pertama ketika aku melangkah ke lorong itu. Gaun putih lembut menempel di tubuhku. Namun hatiku gemetar. Suara derit sepatu hak tinggi bergema di aula pernikahan. Napasku pendek. Berkali-kali aku menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Aku menatap wajah ibu, yang matanya berkaca-kaca. "Kamu harus tenang ya," katanya lembut. Aku hanya mengangguk. Takut jika aku bicara nanti nadanya pecah seperti tangisku. Dari ujung lorong, kulihat dia, Rizal, suamiku, berdiri tegap, rapi, tapi sorot matanya lembut dan penuh kehangatan. Jantungku berdebar lebih kencang saat matanya bertemu mataku. Seolah semua ketakutan terhapus saat aku melihat dia. Tapi saat itu juga aku merasa tidak pantas. Aku sadar. Aku sering cengeng, emosional, belum mampu mengendalikan diri. Aku merasa malu berdiri di hadapannya dalam gaun putih. Berharap aku lebih kuat dan lebih pantas. Aku melangkah pelan, dan setiap langkah terasa begitu berat, seolah memikul segala rasa takutku. Saat sampai di atas karpet merah, depan pendeta dan keluarga, aku tersenyum dipaksakan. Rizal tersenyum balik, menahan haru. Dan ketika ibu meletakkan gawai kecil di tanganku untuk membacakan janji, tangan itu gemetar. Aku menarik napas dalam lagi, lalu mulai membaca. "Dengan ini aku, Rahma, bersumpah akan mencintaimu, Rizal." Kata demi kata terucap, suaraku bergetar. Tapi aku ingin setiap suku kata benar-benar keluar. Aku melihat Rizal menunduk hormat. Dia merentangkan tangan dan memegang tangan kiriku, memberi energi tenang. Seketika aku merasa semua yang diperlukan adalah hadirmu, suamiku yang penyabar. Setelah ijab kabul selesai, tepuk tangan menggema, dan rasanya dunia menyatu. Aku meneteskan air mata haru, bukan karena melulu bahagia, tapi karena aku sadar ini awal yang panjang. Aku takut akan banyak kekurangan yang akan terlihat seiring berjalannya waktu. Aku takut tidak bisa memenuhi peran istri yang baik. Tapi aku juga bersyukur karena ada Rizal yang berdiri di sampingku, menunggu aku tumbuh, bukan menuntut aku sempurna sejak awal. Saat resepsi dimulai, aku sibuk melayani tamu. Beberapa menyapa, meminta foto. Aku tersenyum dan merespon. Tapi di dalam masih cuap-cuap penuh keraguan. "Rahma, kamu kuat. Bicaralah penuh percaya diri." Namun saat menceritakan bagaimana aku kenal Rizal, suaraku pecah saat sampai bagian dia menungguku berteduh di kantin kampus saat hujan deras. Aku menangis, tapi dia mengelus punggungku, dan para tamu bilang, "Itulah cinta sejati." Setelah resepsi selesai, malam tiba. Kami duduk di balkon penginapan kecil di tepi Danau Bogor. Lampu malam memantul di air. "Aku gugup sekali tadi," kataku lirih, memandangi permukaan air yang tenang. Rizal menggenggam tanganku. "Aku tahu. Dan kamu melewati semuanya dengan baik." Aku menarik tangan, lalu menatapnya serius. "Aku takut. Takut aku akan menyusahkanmu. Aku sering emosional, kadang nangis tiba-tiba, atau khawatir berlebihan kalau masakannya nggak enak." Rizal tersenyum hangat. "Rahma, itu bukan kesalahan. Aku pilih kamu bukan karena kamu sempurna. Aku pilih kamu karena kamu begini. Dan aku akan sabar membantumu, memahaminya." Seketika aku merasa hatiku meleleh. Aku ingin menangis lagi. Tapi kali ini air mataku penuh syukur. "Terima kasih," ucapku sederhana. Malam itu, aku belajar satu hal. Pernikahan itu bukan soal kesempurnaan, tapi soal kesediaan saling menerima dan mendampingi luka. Dan malam ini, aku merasa sangat beruntung punya suami seperti dia, yang tahu aku lemah, tapi memilih bertahan dan mencintaiku apa adanya. Ketika kami memejamkan mata, aku berharap esok lebih kuat, karena aku tahu perjalanan ini panjang. Ada 14 bab lagi, dan aku siap menjalani cerita ini dengan semua kekurangan, pelajaran, dan perasaan yang tulus.
3 hari setelah pernikahan, kami mulai tinggal di rumah kecil di pinggiran Bogor. Bukan rumah mewah, tapi hangat dan cukup untuk 2 orang yang sedang belajar saling memahami. Aku berdiri di dapur pagi itu, menatap rice cooker yang belum menyala karena lupa dicolok, lalu menunduk kecewa pada diri sendiri. "Rahma, kenapa sih kamu ceroboh terus?" gerutuku pelan. Ini bukan kali pertama aku merasa gagal. Tadi malam, aku masak sup ayam terlalu asin. Rizal tetap makan tanpa komentar. Bahkan bilang, enak. Tapi aku tahu dari cara dia banyak minum air, rasanya pasti keterlaluan. Aku merasa malu, lalu bersembunyi di kamar mandi selama hampir setengah jam, berpura-pura buang air sambil menahan tangis. "Aku memang bukan istri yang baik," bisikku waktu itu. Hari ini pun begitu. Aku sudah niat bangun lebih awal, ingin membuat sarapan lengkap. Nasi, telur dadar, tumis sayur, dan teh panas. Tapi lupa colok rice cooker. Tumisannya keasinan lagi, dan tehnya malah kelupaan disaring. Aku tahu Rizal tidak akan marah, tapi aku sendiri sudah cukup kesal pada diri sendiri. Rizal masuk ke dapur. Rambutnya masih agak basah habis mandi. Dia melihat aku panik memindahkan nasi dari panci ke piring dengan ekspresi panik. "Sayang, pelan aja. Santai," katanya sambil mengambil gelas teh dan menyeruputnya tanpa komentar. Aku menghela napas panjang. "Tehnya pahit ya?" Dia tertawa kecil. "Lumayan, tapi kamu pasti niat banget bikinnya. Terima kasih." Kata-kata itu bikin dadaku panas. Terima kasih? Untuk masakan yang rasanya aneh dan proses yang berantakan? Aku menarik kursi dan duduk lemas. "Zal, aku nggak ngerti kenapa aku bisa jadi istri yang kayak begini. Dikit-dikit lupa, dikit-dikit salah. Aku takut kamu kecewa." Dia duduk di sebelahku, lalu menatap wajahku yang mulai memerah menahan tangis. "Rahma, jadi istri itu bukan lomba sempurna. Aku tahu kamu belum terbiasa. Kita baru mulai kok. Gagal hari ini bukan berarti gagal selamanya." Aku menunduk. Aku terlalu sering merasa tidak cukup baik. Kadang bukan orang lain yang menghakimiku, tapi pikiranku sendiri. "Aku cuma takut aku mengecewakan kamu," gumamku. Dia meraih tanganku, menggenggam hangat. "Kalau kamu terus belajar, terus mau mencoba, bagaimana aku bisa kecewa?" Kalimat itu memukulku dengan lembut. Aku sadar, aku terlalu cepat menuntut diri sendiri harus langsung bisa. Padahal, seperti yang dia katakan, ini bukan lomba, ini perjalanan. Hari itu kami sarapan sambil tertawa kecil soal telur gosong yang aku sembunyikan di tempat sampah. Rizal bilang dia pernah bakar air pas kos dulu, dan kami tertawa makin keras. Tawa itu seperti pelukan yang menenangkan hatiku. Malamnya, aku kembali merenung di kamar. Mataku menatap cermin dan melihat sosok perempuan yang masih jauh dari kata ideal. Tapi untuk pertama kalinya, aku ingin mulai menerima diriku. Mungkin ini kuncinya. Bukan menjadi sempurna, tapi terus mencoba. Karena aku tahu, aku punya seseorang di sampingku yang tidak menyerah saat aku sedang belajar bangkit. Di antara kelemahan dan kekuranganku, aku punya kekuatan satu. Aku ingin berubah. Dan mungkin, itu sudah cukup untuk saat ini. Ada satu hal yang semakin membuatku merasa takjub dan juga bingung. Rizal tak pernah sekalipun marah padaku. Padahal, dalam 3 minggu pertama pernikahan, aku sudah melakukan banyak kesalahan yang, kalau dilihat dari kacamata umum, pasti bisa memicu ledakan emosi. Seperti saat aku secara tidak sengaja mencampurkan baju putihnya dengan kaos merah milikku. Hasilnya, seluruh seragam kerjanya berubah menjadi merah muda lembut. Aku panik bukan main. Langsung menangis sebelum dia pulang kerja. Aku bahkan sempat menyembunyikan bajunya di belakang lemari, berharap bisa sempat membeli gantinya sebelum dia sadar. Tapi Rizal bukan tipe yang mudah dibodohi.
Dia tahu aku sedang menyembunyikan sesuatu dari tatapanku yang gelisah dan gerakan tubuh yang tak tenang saat mengantarnya minum. "Ada yang mau kamu ceritakan, Ma?" tanyanya sambil menatap lembut. Aku langsung meledak. "Maaf ya, baju kamu. Aku ceroboh banget. Aku campur pas nyuci, dan warnanya jadi pink." Dia tidak tertawa, tidak memelototi, tidak menghela napas panjang seperti ayahku dulu saat aku kecil dan melakukan kesalahan. Dia malah mendekat, mengelus kepalaku, dan berkata, "Yah, berarti minggu ini aku jadi manajer paling modis di kantor." Aku menatapnya dengan mata yang masih basah, bingung apakah dia serius atau hanya menahan kesal. Tapi tidak ada kemarahan di matanya, hanya kehangatan. "Rahma, aku lebih sayang kamu daripada seragam. Itu cuma kain. Tapi kamu istri yang lagi belajar. Dan aku suka cara kamu panik. Berarti kamu peduli." Aku terdiam. Aku tak pernah dibiasakan menerima pengertian sebanyak ini. Dulu, saat kecil, aku tumbuh dalam rumah dengan standar tinggi. Nilai sekolah tak boleh turun, cara duduk tak boleh sembarangan, bahkan cara memanggil harus sesuai etika. Jika ada kesalahan, teguran datang tajam dan dingin. Aku tumbuh dengan anggapan bahwa kesalahan harus ditebus dengan rasa malu atau hukuman. Tapi Rizal seperti dunia baru. Ia membuatku paham bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar, bukan vonis permanen atas karakter seseorang. Beberapa hari kemudian, aku salah mengatur alarm, sehingga Rizal bangun terlambat. Dia harus bergegas ke kantor, bahkan tidak sempat sarapan. Aku merasa bersalah lagi, dan langsung menyiapkan bekal seadanya. Roti tawar dengan telur dadar setengah matang, dan susu kotak dari kulkas. Dia hanya sempat berpamitan cepat sebelum masuk mobil. Tapi siangnya, dia kirim pesan. Bekalnya enak. Aku makan sambil rapat. "Nggak apa-apa tadi telat. Aku lebih suka kamu tenang dan tidak menyalahkan diri sendiri. Hari ini kamu udah hebat." Tanganku gemetar saat membaca pesan itu. Seorang pria yang bangun kesiangan dan tidak sarapan, masih punya waktu menenangkan hati istrinya. Sore harinya, aku duduk menunggunya di ruang tamu sambil membawa album foto. Aku membuka-buka gambar dari masa pacaran kami, waktu kami pertama kali nonton film, naik motor hujan-hujanan, atau diam-diam ngopi di kampus saat kuliah dulu. Waktu itu, aku pikir aku menyukai Rizal karena dia pendiam dan tidak banyak menuntut. Sekarang aku sadar, aku mencintainya karena ia sabar dan tidak berubah. Bahkan setelah jadi suami, ia masih lelaki yang sama, tak banyak bicara, tapi selalu hadir penuh arti. Ketika dia tiba di rumah, aku langsung menghampiri dan memeluknya tanpa kata. Lama, dia hanya membalas pelukanku dan bertanya, "Ada apa?" Aku menggeleng. "Cuma, makasih karena nggak pernah marah." Dia tersenyum. "Rahma, marah itu bukan solusi. Kita bukan musuh. Kalau kamu salah, tugasku bukan menghukum, tapi mendampingi." Kalimat itu menancap dalam di hatiku. Mungkin cinta yang dewasa memang seperti ini. Bukan tentang intensitas emosi, tapi kedalaman pengertian. Malam itu kami makan malam sambil bercanda. Tak ada tekanan, tak ada ketakutan. Dan dalam hati aku berjanji, meski aku penuh kekurangan, aku akan belajar menjadi istri yang juga bisa sabar sepertinya. Karena aku tahu, sabar bukan berarti diam, tapi memilih tetap mencintai meski ada celah. Dan Rizal adalah contoh nyata dari cinta yang tak pernah marah, meski punya banyak alasan untuk melakukannya. Hari itu, aku berdiri di depan cermin sambil merapikan kerudung. Keringat dingin membasahi telapak tanganku, padahal pagi masih sejuk. Hari ini, aku dan Rizal diundang ke rumah orang tuanya. Bukan sekadar kunjungan biasa. Ini pertama kalinya aku akan benar-benar
dinilai sebagai menantu. Dan itu membuat dadaku sesak sejak semalam. Rizal sudah berdiri rapi di dekat pintu. Dia menyadari wajahku tampak tegang. Tenang, Ma. Mama dan Papa orangnya baik. Kamu cuma perlu jadi dirimu sendiri. Aku mencoba tersenyum. Aku takut salah ngomong. Takut mereka kecewa. Dia mendekat dan meraih tanganku. Kalau kamu datang dengan niat baik, semua akan baik. Kalimat itu selalu menenangkan. Tapi tetap saja, aku tahu tidak semua keluarga besar seperti Rizal. Meski ia penyabar, aku belum tentu bisa langsung diterima oleh orang tuanya. Aku, yang dari keluarga sederhana, bukan lulusan universitas ternama, dan belum bekerja. Setiba di rumah mertuaku, sambutannya hangat, tapi mataku cepat menangkap sorot mata ibunya Rizal yang menelisik. Mungkin bukan karena benci, tapi lebih karena ingin tahu, siapa sebenarnya perempuan yang kini menjadi istri anak sulungnya? Rahma, sini duduk. Mama masak sayur asem kesukaan Rizal. Kamu suka juga, kan? Tanya mama mertuaku sambil menyendokkan kuah ke mangkukku. Aku mengangguk. Iya, Ma. Terima kasih. Sayur asemnya harum banget. Kami makan siang bersama, tapi aku merasakan tekanan halus dalam obrolan. Misalnya, saat mama bertanya, "Kamu dulu kerja di mana sebelum menikah?" Aku menelan ludah. Saya belum sempat kerja, Ma. Setelah lulus, langsung fokus bantu ibu di rumah. Sekarang masih belajar mengatur rumah tangga. Aku menangkap perubahan di wajah beliau, tidak menunjukkan ekspresi kecewa secara terang-terangan, tapi aku tahu ia menyimpan sesuatu di dalam hati. Mungkin ia membayangkan menantu yang lebih mandiri, yang bisa membantu Rizal dari sisi finansial. Papa mertuaku lebih santai. Ia malah bercanda. Yang penting Rizal makannya tambah banyak sekarang. Kalau tambah berat, berarti masakanmu cocok. Semua tertawa, dan aku ikut tersenyum. Meski di dalam, dadaku masih bergemuruh. Di dapur, aku membantu mama mencuci piring. Disitulah obrolan serius terjadi. Rahma, mama tahu kamu pasti sedang menyesuaikan diri. Tapi Rizal itu anak pertama. Sejak kecil dia terbiasa mandiri. Mama khawatir kamu akan bergantung terlalu banyak padanya. Aku mengangguk pelan. Saya mengerti, Ma. Dan saya berusaha tidak jadi beban. Saya sedang belajar pelan-pelan. Tapi saya tahu saya banyak kekurangan. Mama menatapku lama. Wajahnya tidak keras, hanya penuh harapan. Mama tidak ingin banyak menuntut. Tapi mama harap kamu bisa kuat. Rizal itu sabar. Tapi kalau kamu terlalu manja, mama khawatir dia lelah sendiri. Kalimat itu menusuk, tapi jujur. Dan entah mengapa, aku tidak merasa tersinggung. Aku tahu, semua ibu ingin anaknya bahagia. Dan ucapan mama, walaupun tegas, keluar dari kepedulian. Saat kami pulang sore itu, aku terdiam di dalam mobil. Rizal menyadarinya. Capek ya? Aku menggeleng. Aku cuma mikir, aku ingin mama bangga punya menantu seperti aku. Tapi aku sadar, aku belum sampai ke titik itu. Rizal menoleh sekilas, lalu berkata, "Kamu tidak perlu berubah demi menyenangkan semua orang. Tapi kalau kamu ingin berubah karena kamu sendiri ingin jadi lebih baik, aku akan dampingi kamu sampai ke sana." Air mata menggenang di mataku. Kadang, hanya butuh satu orang yang percaya padamu, untuk membuatmu ingin berusaha lebih keras. Sejak hari itu, aku mulai mencatat hal-hal kecil yang bisa kulakukan untuk menunjukkan niat baikku pada keluarga Rizal. Bukan untuk pencitraan, tapi sebagai bentuk penghargaan. Aku belajar resep-resep masakan kesukaan keluarganya, belajar menjahit sedikit-sedikit agar bisa memperbaiki kemeja Rizal sendiri, dan aku mulai berani mengajak mama mertuaku ngobrol melalui pesan singkat, bertanya resep,
meminta tips. Hubungan kami pelan-pelan membaik. Tidak tiba-tiba akrab, tapi mulai hangat. Suatu hari, Mama mengirim pesan. Sayur lodeh kamu enak. Ma. Rasanya mirip buatan nenek Rizal. Teruslah belajar ya. Pesan singkat itu membuatku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya aku merasa diakui. Meskipun masih banyak hal yang perlu aku perbaiki, setidaknya aku tidak lagi dianggap asing. Aku tahu aku masih jauh dari sempurna. Tapi hari demi hari, aku belajar satu hal penting dalam keluarga. Menjadi diterima bukan tentang mengubah siapa dirimu, tapi tentang membiarkan orang lain melihat niatmu yang tulus. Dan itu, aku lakukan karena aku mencintai Rizal. Karena siapapun yang dicintainya, pantas mendapat usahaku juga. Tak ada rumah tangga yang benar-benar mulus. Aku tahu itu sejak awal. Tapi mengetahui sesuatu secara teori dan mengalaminya secara langsung, itu dua hal yang berbeda. Di bulan keempat pernikahan, aku dan Rizal mulai mengalami apa yang disebut banyak orang sebagai gesekan wajar. Tapi meskipun disebut wajar, tetap saja, di dalam hatiku kadang terasa seperti luka kecil yang perih jika tidak segera diobati. Awalnya hal-hal sepele, seperti kebiasaanku yang suka menyimpan pakaian bersih tanpa langsung dilipat, atau caranya yang sering lupa menutup lemari setelah mengambil baju. Aku yang suka menata barang di dapur sesuai warna, dan dia yang meletakkan semuanya asal-asalan. Satu malam, aku baru selesai mengepel lantai. Sementara Rizal, tanpa sadar, masuk dari luar tanpa melepas kaus kaki yang agak basah karena hujan. Bekas tapaknya menodai seluruh area ruang tengah. Zal, suaraku pelan, tapi agak tertahan. Dia menoleh dari meja kerja. Iya. Itu lantainya baru aku pel. Ujarku, mencoba terdengar santai, meski nada suaraku tak sepenuhnya bisa menyembunyikan kekesalan. Rizal melihat jejaknya, lalu buru-buru kembali dan berkata, "Aduh, maaf, sayang. Aku nggak lihat. Aku bersihin." Ya. Aku mengangguk, tapi dalam hati mulai bergumam sendiri. Kenapa sih dia nggak lebih peka? Malamnya, kami tidak banyak bicara. Aku sibuk menyetrika sambil memutar playlist mellow. Rizal tampak sadar suasananya berubah, tapi tidak langsung menegur. Dia memilih diam. Dan kadang, diam itu membuatku makin kesal. Aku ingin dia bertanya. Aku ingin dia mengerti tanpa harus diberitahu. Sampai akhirnya, dia berkata pelan, "Kamu marah ya?" Aku menaruh setrikaan, menatapnya. Aku nggak marah. Cuma, capek. Kamu suka nggak lihat sekitar? Aku merasa sendirian ngurus semua. Dia terdiam sejenak, lalu duduk di dekatku. "Rahma, aku minta maaf. Aku pikir kamu nggak keberatan. Aku nggak sengaja. Tapi kalau kamu merasa sendirian, itu salahku. Aku janji bakal bantu lebih banyak." Mataku mulai berkaca-kaca, karena pada akhirnya, aku sadar, kadang aku tidak benar-benar marah karena lantai atau lemari, tapi karena perasaan tidak dilihat, tidak dipahami. Aku terlalu cepat menarik kesimpulan bahwa dia tak peduli, hanya karena dia tidak mengekspresikannya seperti yang aku harapkan. Kami duduk diam beberapa menit. Lalu Rizal berkata, "Kamu tahu nggak, waktu kecil aku sering lihat papa dan mama ribut cuma karena sendok disimpan di tempat yang beda. Waktu itu aku pikir, nanti kalau aku nikah, aku nggak mau debat soal hal-hal kayak gitu. Tapi ternyata, memang rumah tangga itu bukan tentang hal besar. Justru diuji lewat hal-hal kecil." Aku tersenyum lemah. Dia benar. Dan aku pun punya andil dalam memelihara konflik kecil ini. Aku terlalu cepat bereaksi, terlalu mudah mengartikan hal sepele sebagai bentuk ketidakpedulian. Sejak malam itu, kami mulai punya kebiasaan baru. Setiap malam, sebelum tidur, kami saling bertanya,
Ada yang mengganjal hari ini? Kadang jawabannya tidak ada. Kadang kami tertawa sendiri mendengar hal-hal sepele yang tadinya hampir memicu emosi. Seperti waktu aku memindahkan posisi gelas favoritnya karena merasa lebih cocok di rak atas. Rizal tidak berkata apa-apa, tapi beberapa hari kemudian dia membelinya lagi karena mengira gelas itu hilang. Kami tertawa bersama. Atau saat aku salah mengisi botol sabun dengan pelembut pakaian, membuat seluruh kamar mandi jadi licin dan wangi menyengat. Rizal tidak memarahi, hanya bilang, mungkin ini aroma cinta versi baru. Konflik kecil memang tidak bisa dihindari, tapi kami belajar untuk tidak membiarkannya tumbuh menjadi luka besar. Kami sepakat, daripada saling menyalahkan, lebih baik saling mendengarkan. Dan aku belajar satu hal penting. Kesabaran bukan berarti tidak pernah merasa jengkel, tapi tentang memilih cara terbaik untuk meresponsnya. Rizal tidak selalu sempurna. Kadang dia juga lupa, kadang malas, kadang diam terlalu lama. Tapi yang membuatku terus jatuh cinta padanya adalah ini, kesediaannya untuk selalu membicarakan, memperbaiki, dan tidak pernah pergi. Cinta bukan soal besar kecilnya masalah, tapi bagaimana kami memilih untuk tetap tinggal dan saling merawat, meski dengan cara yang belum sempurna. Pagi itu tubuhku terasa aneh. Kepalaku berat, tubuh lemas, dan pandanganku agak berkunang. Awalnya kupikir hanya kelelahan biasa karena beberapa hari terakhir aku memang begadang, merapikan pakaian, mencoba resep baru, dan sesekali menulis jurnal kecil tentang perjalananku bersama Rizal. Tapi ternyata bukan hanya lelah. Menjelang siang, tubuhku mulai menggigil. Nafasku berat. Aku bahkan tak sanggup berdiri untuk menyiapkan makan siang. Di dalam kamar, aku meringkuk sambil memeluk selimut, menunggu Rizal pulang. Aku tak mau mengeluh dulu. Aku selalu berpikir bahwa sakit bukan alasan untuk merepotkan orang lain. Namun saat Rizal pulang dari kantor, langkah kakinya cepat menghampiriku di kamar. Entah dari mana ia tahu aku tidak baik-baik saja. "Rahma?" Suaranya cemas saat ia membuka pintu. Matanya langsung tertuju pada tubuhku yang terbaring di ranjang. Wajahku pucat dan basah oleh keringat dingin. Aku tersenyum kecil. "Lemah. Cuma demam, nanti juga sembuh." Tapi Rizal tidak menganggap enteng. Ia langsung meletakkan tasnya, mendekat, dan menempelkan punggung tangannya ke dahiku. Wajahnya berubah tegang. "Ini bukan demam biasa. Rahma, kamu panas banget," katanya pelan, tapi suaranya bergetar. Aku belum pernah melihat wajahnya seserius itu. Dia segera mengambil termometer, menyeka keringatku dengan handuk dingin, dan dalam waktu tak sampai 5 menit, ia sudah menelepon dokter keluarga untuk konsultasi. Setelah berkonsultasi dan melihat gejalanya, dokter menyarankan untuk segera dibawa ke klinik untuk pemeriksaan lanjutan. Rizal tak banyak bicara. Ia membantuku berpakaian, memapahku ke mobil, dan memegang tanganku erat selama perjalanan. Di ruang periksa, dokter menduga aku terkena infeksi virus ringan. Tidak berbahaya, tapi cukup menguras tenaga. Tubuhku butuh istirahat total dan asupan makanan bergizi. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Hanya bisa terbaring, menahan pusing, sambil menatap langit-langit. Tapi di sisi lain, aku merasa aneh. Ada sesuatu yang hangat tumbuh di dada saat melihat Rizal mondar-mandir di rumah, memasak bubur, mengganti kompresku, mengecek suhu tubuhku tiap jam, bahkan menyuapiku dengan sabar. "Pelan-pelan ya, Ma. 1 sendok dulu," katanya sambil tersenyum. Aku hampir menangis. Bukan karena sakitku, tapi karena rasa haru yang tak tertahankan. Dalam kondisi seperti ini, di mana aku benar-benar tidak bisa memberi apa-apa, aku justru merasa paling dicintai. Rizal tidak mengeluh, tidak menyindir, tidak memperlihatkan raut kesal sama sekali. Bahkan saat aku tak sengaja muntah di lantai,
Dia langsung membersihkannya tanpa sepatah kata pun. Saat aku menangis karena merasa bersalah dan merasa menyusahkan, dia hanya mengelus rambutku dan berkata, "Kamu bukan menyusahkan. Kamu sedang butuh aku. Dan aku bersyukur bisa ada di sini untuk kamu." Kalimat itu membuatku tak kuasa menahan air mata. Tangisku pecah dalam pelukannya. Dalam diam, aku sadar, aku selama ini terlalu keras pada diriku sendiri. Selalu merasa harus sempurna, harus berguna, harus membalas setiap kebaikan. Tapi Rizal mengajariku bahwa cinta sejati tidak selalu tentang memberi dan menerima secara seimbang. Kadang, cinta berarti tetap tinggal saat yang lain lemah. Cinta adalah memilih untuk tetap memeluk, walau tahu pelukannya akan basah oleh air mata. Hari-hari berikutnya aku mulai membaik. Suhu tubuhku turun, nafsu makanku kembali, dan tubuhku perlahan kuat berdiri sendiri. Tapi ada yang berubah dalam diriku. Aku mulai melihat pernikahan bukan hanya sebagai peran yang harus dijalani, tapi sebagai hubungan jiwa yang saling menguatkan. Aku belajar bahwa bukan hanya aku yang beruntung punya Rizal, tapi Rizal juga, mungkin dalam diamnya, merasa punya tempat untuk mencurahkan kasih sayang paling tulus. Dan malam ketika aku bisa berjalan ke dapur sendiri untuk pertama kalinya sejak sakit, Rizal menatapku sambil tersenyum. "Lihat, istriku udah berdiri lagi," katanya bangga. Aku tertawa. Dan suamiku tetap sabar dari awal sampai sekarang. Dia mengangkat alis. "Karena sabar itu hak kamu, bukan bonus." Aku menatapnya lama. Cinta seperti ini tidak dibangun dari puisi, bunga, atau rayuan indah, tapi dari tatapan mata saat demam, genggaman tangan saat lelah, dan suapan bubur hangat di malam yang sepi. Aku tahu, aku belum menjadi istri terbaik. Tapi dalam momen aku paling rapuh, aku menyadari bahwa aku mencintai Rizal dengan cara yang tak bisa dijelaskan, karena dia mencintaiku dengan cara yang tak bisa ditiru siapapun. Setelah sembuh dari sakit beberapa minggu lalu, tubuhku memang pulih. Tapi ada yang masih terasa berat di dada. Semacam sesak yang datang tanpa sebab. Kadang muncul saat sedang sendiri. Kadang saat aku melihat Rizal tersenyum padaku. Senyum yang hangat, tapi entah kenapa membuatku ingin menangis. Malam itu, hujan turun deras. Rizal sedang membaca buku di ruang tengah. Sementara aku duduk di tepi tempat tidur, memandangi jendela. Cahaya lampu temaram menambah sunyi di dalam kamar. Aku ingin bercerita. Ingin membuka pintu masa lalu yang sudah lama kukunci. Tapi lidahku keluh. Rizal masuk ke kamar. "Kamu belum tidur?" Aku menggeleng. "Nggak ngantuk." Dia mendekat, duduk di sebelahku. "Mau cerita sesuatu?" Aku menoleh pelan. "Kalau aku bilang, aku bukan orang yang baik, kamu tetap mau bersamaku?" Rizal menatapku. Heran. Kenapa tanya begitu? Aku menghela napas panjang. Lalu, perlahan, mulailah cerita itu keluar. Tentang aku yang sejak kecil tumbuh dalam keluarga yang tidak stabil. Ayah yang sering marah-marah. Ibu yang terlalu sibuk mencari nafkah sampai lupa memeluk. Aku tumbuh dengan banyak rasa takut. Takut salah, takut gagal, takut tidak disukai. Rasa percaya diriku rusak sejak kecil. Dan aku belajar untuk bertahan bukan dengan keberanian, tapi dengan diam. Dulu aku sering berpikir, aku nggak layak dicintai. Ucapku pelan, suara gemetar. Aku takut suatu hari kamu juga akan menyerah. Karena aku nggak seperti perempuan lain. Aku rapuh, mudah nangis, cepat panik. Kadang, aku bahkan nggak tahu kenapa aku merasa sedih. Rizal tidak langsung menjawab. Tapi ia menggenggam tanganku, hangat dan erat. "Kamu tahu," katanya, suaranya tenang. "Cinta itu bukan hadiah buat orang sempurna. Justru, cinta itu datang ke orang yang terluka, supaya dia tahu dia nggak sendiri."
Aku tak bisa menahan air mata. Tangisku pecah, bukan karena sedih, tapi karena merasa dibebaskan. Sekian lama aku menyembunyikan sisi gelap itu, takut akan membuatku ditinggalkan. Tapi Rizal tidak mundur. Ia mendekapku, membiarkanku menangis di dadanya. "Kalau kamu punya masa lalu yang menyakitkan," katanya lembut, "aku nggak bisa menghapusnya. Tapi aku bisa jadi bagian dari masa depanmu. Yang kamu tahu, tidak seperti dulu." Malam itu, kami bicara panjang. Aku menceritakan betapa dulu aku sering merasa tidak berharga. Bagaimana setiap kesalahan kecil membuatku dihukum. Bagaimana suara keras bisa membuat jantungku berdetak tak beraturan. Rizal mendengarkan semuanya, tanpa menyela, tanpa menunjukkan ekspresi jijik atau bosan. "Kadang aku marah bukan karena kamu, Rizal," kataku, "tapi karena aku sedang melawan diriku sendiri. Dan kamu yang kena akibatnya." Dia mengangguk pelan. "Aku tahu. Dan aku akan tetap di sini, selama kamu masih ingin bertumbuh bersamaku." Sejak malam itu, aku mulai membuka diri lebih sering. Tidak semua luka bisa sembuh dalam semalam. Tapi paling tidak, aku tidak lagi menutupinya. Rizal membantuku mencari psikolog untuk sesi konseling ringan. Bukan karena aku sakit, tapi karena aku ingin memahami diriku sendiri. Pelan-pelan, aku mulai mengenali bahwa sebagian besar ketakutanku bukan berasal dari Rizal atau pernikahan kami, tapi dari luka lama yang belum kupahami. Dan dengan Rizal di sampingku, luka-luka itu mulai terasa tidak terlalu menakutkan. Aku ingat, suatu pagi setelah konseling, aku mengatakan kepadanya, "Terima kasih sudah sabar." Dia tersenyum. "Aku bukan sabar karena kamu lemah. Aku sabar karena kamu berjuang." Kalimat itu menancap dalam di hatiku. Karena benar, aku bukan korban. Aku bukan perempuan lemah yang hanya bisa menangis. Aku sedang berproses. Dan proses itu akan terus berjalan. Kini, jika aku menangis, aku tidak merasa malu. Jika aku marah, aku mulai belajar membedakan mana yang berasal dari masa lalu, dan mana yang karena situasi saat ini. Dan jika aku gagal memahami diriku sendiri, aku tahu ada seseorang di sampingku yang tidak akan meninggalkanku begitu saja. Dan mungkin, inilah cinta sebenarnya. Bukan hanya menerima kelebihan, tapi memeluk luka seseorang, dan berkata, "Aku di sini, tetap." Aku pernah membaca bahwa memahami seseorang bukan hanya soal sabar, tapi tentang memilih untuk tetap bertahan bahkan ketika yang kau pahami itu tidak selalu menyenangkan. Dan itulah Rizal. Setelah malam panjang saat aku mengungkap masa laluku, aku pikir semuanya akan terasa lebih ringan. Tapi nyatanya, proses tidak pernah semudah itu. Luka yang sudah bertahun-tahun menetap di dalam diri ini tak bisa langsung sembuh hanya dengan pelukan dan kata-kata manis. Ada hari-hari ketika aku tetap merasa tidak cukup. Hari-hari saat aku kembali marah karena hal kecil. Atau saat aku tiba-tiba murung, menarik diri, dan menangis tanpa alasan yang bisa kujelaskan. Dan Rizal tetap di sana, mendampingi, menunggu, memahami. Tapi siapa sangka, bahkan seseorang setangguh Rizal pun bisa lelah. Pagi itu, aku menumpahkan kopi ke kemeja kantornya. Hal sepele, tapi entah kenapa, reaksiku terlalu berlebihan. Aku langsung panik, merasa bersalah, lalu tanpa sadar menumpahkan kekesalan pada Rizal. "Kalau kamu nggak buru-buru, aku juga nggak panik begini," bentakku. Rizal menoleh. Ada kelelahan yang jelas terlihat di wajahnya. Ia tidak membentakku balik, tidak juga membalas dengan kata keras. Tapi dia hanya berkata lirih, "Rahma, aku capek. Aku manusia. Sayang, bukan malaikat." Aku terdiam. Hari itu ia berangkat kerja tanpa pelukan, tanpa sarapan,
dan tanpa senyum yang biasanya mengiringi langkahnya. Dan aku mengurung diri di kamar, tenggelam dalam rasa bersalah. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar melihat lelah di matanya. Bukan lelah karena pekerjaan, tapi lelah memahamiku. Saat sore tiba, aku memberanikan diri menulis surat kecil dan meletakkannya di meja makan. Untuk suamiku yang selalu sabar. Aku tahu aku tidak mudah dipahami. Aku tahu kadang aku menyakiti dengan kata-kata yang tak sengaja keluar dari luka yang belum sembuh. Tapi aku tahu juga bahwa kamu sudah berjuang keras untuk tetap ada di sini. Maaf kalau aku terlalu fokus pada rasa sakitku, sampai lupa kamu juga bisa lelah. Aku tidak ingin kamu merasa sendiri dalam semua ini. Rahma. Malam harinya, Rizal pulang lebih lambat dari biasanya. Aku sudah menyiapkan makan malam sederhana, lengkap dengan baju ganti dan handuk hangat. Ia masuk rumah dengan raut letih, tapi begitu melihat meja makan yang tertata rapi, wajahnya melunak. Dia membaca surat itu pelan-pelan, lalu menatapku. "Boleh aku peluk kamu?" tanyanya pelan. Aku mengangguk, dan kami saling memeluk, dalam diam yang tidak lagi dingin. "Maaf," ucapku nyaris berbisik di dadanya. "Aku juga minta maaf," balasnya. "Aku harus ingat, kamu bukan luka. Kamu adalah seseorang yang sedang menyembuhkan luka." Pelukan itu terasa seperti jembatan, menghubungkan dua jiwa yang sedang berjuang di jalan yang tidak mudah, tapi terus melangkah bersama. Malam itu kami bicara banyak, tentang hal-hal kecil yang sering terlupakan. Tentang bagaimana aku terlalu banyak menuntut pada diriku sendiri, dan tanpa sadar juga menuntut terlalu banyak dari Rizal. "Aku bukan ingin kamu berubah jadi orang lain, MAH. Aku cuma ingin kamu tahu, kamu tidak harus sempurna untuk layak dicintai," katanya. Dan aku pun menyadari, selama ini aku takut ditinggalkan bukan karena Rizal pernah memberi alasan untuk itu, tapi karena aku belum bisa berdamai dengan diriku sendiri. Tapi jika cinta bisa bertumbuh di antara dua orang yang terus saling menguatkan, maka cinta kami tidak pernah berhenti tumbuh. Bahkan saat salah satu dari kami hampir kehabisan tenaga, Rizal mengajarkanku makna memahami yang sesungguhnya. Bukan hanya menerima, tapi menemani. Bukan hanya sabar menunggu perubahan, tapi mencintai dalam proses itu sendiri. Dan setiap kali aku hampir menyerah pada diriku, Rizal selalu datang dengan caranya sendiri, dengan pelukan, senyuman, atau bahkan hanya dengan duduk diam di sampingku, untuk mengingatkan bahwa aku tidak berjalan sendiri. Dia tidak pernah lelah memahami. Dan karena itu, aku berjanji pada diriku sendiri, suatu saat nanti, aku ingin bisa memahami dia sebaik ia memahami aku. Karena cinta yang tulus bukan hanya tentang siapa yang paling banyak memberi, tapi siapa yang paling ingin bertumbuh bersama. Cinta yang tulus tidak menuntut, tapi diam-diam menggerakkan hati untuk berubah. Itulah yang kurasakan sejak malam itu. Sejak pelukan Rizal yang penuh pengertian memeluk semua luka dan kekuranganku, bukan dengan tuntutan, tapi dengan kesabaran. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, "Rahma, kamu ingin terus seperti ini? Menyandarkan segala sesuatu pada masa lalu? Atau kamu mau mulai menata hidupmu sendiri, demi dirimu, dan dia yang sudah mencintaimu tanpa syarat?" Dan aku tahu, jawabannya bukan pada kata-kata, tapi pada tindakan. Aku mulai dari hal kecil. Pagi-pagi, sebelum Rizal bangun, aku belajar memasak ulang menu sarapan yang sederhana. Telur dadar dan sup bening, bukan sesuatu yang luar biasa, tapi aku mencoba melakukannya tanpa panik dan tanpa terburu-buru. Di dapur, aku menyetel lagu pelan, sambil menuliskan resep di kertas kecil agar tidak lupa. Saat Rizal keluar kamar dengan rambut masih basah dan wajah setengah mengantuk, dia langsung mencium bau harum dari dapur. Aku gugup menunggu reaksinya. "Kamu masak?" tanyanya, seolah tak percaya. Aku mengangguk. "Cuma masak air, telur,
Dan cinta, jawabku bercanda, berusaha menutupi rasa grogi. Rizal tertawa. Kalau gitu, cintanya lebih banyak dari telurnya. Ya. Kami tertawa bersama. Itu momen kecil, tapi sangat berarti bagiku. Karena kali ini, aku tak menunggu pujian, hanya ingin melihat senyumnya yang ringan dan hangat. Dan senyum itu cukup untuk membuatku merasa berhasil. Hari-hari berikutnya, aku mulai belajar mengelola emosiku. Aku masih sering merasa sensitif, terutama ketika ada suara keras atau tekanan kecil yang datang tiba-tiba. Tapi aku belajar mengenalinya sebelum reaksiku meledak. Aku mencatat emosi harian di buku kecil. Kapan aku mulai gelisah? Apa penyebabnya? Bagaimana aku meresponsnya? Suatu malam, aku sempat ingin marah karena Rizal lupa membawa pulang bahan masakan yang sudah kuingatkan sejak pagi. Tapi aku berhenti sejenak, menarik napas panjang, lalu memilih untuk diam. Rizal menyadarinya. Lalu dengan ekspresi bersalah ia berkata, "Aduh, maaf banget. Aku keasyikan di kantor. Langsung lupa total. Mau sekarang aku keluar lagi?" Aku menggeleng. "Enggak apa-apa. Besok juga masih bisa." Dan dia tersenyum. Lega. Bukan karena bebas dari kemarahan, tapi karena tahu aku sedang berusaha. Dan senyum itu seperti penguat yang tak terucap. Aku lihat usahamu, dan aku menghargainya. Perubahan bukan hal instan. Ada malam-malam saat aku masih menangis sendiri. Ada pagi saat aku kembali meragukan diri sendiri. Tapi ada perbedaan besar sekarang. Aku tidak lagi melarikan diri dari diriku. Aku memilih untuk tetap di situ, menenangkan diri, lalu mencoba lagi esok hari. Rizal tahu itu. Pernah suatu kali dia bilang, sambil menggenggam tanganku erat, "Aku jatuh cinta lagi setiap kali kamu mencoba." Kata-katanya sederhana. Tapi dari seseorang seperti Rizal, yang tidak banyak mengumbar janji atau pujian, kata-kata itu adalah emas. Mungkin, itulah bentuk cinta paling nyata. Tidak memaksa orang yang kau cintai berubah, tapi mencintainya saat ia sedang berubah. Dan aku mulai mencintai diriku sendiri juga. Tidak lagi hanya melihat kekurangan, tapi mulai menghargai keberanianku melangkah. Tidak lagi hanya melihat luka, tapi juga menatap siapa diriku hari ini. Perempuan yang ingin terus belajar menjadi istri yang lebih dewasa. Bukan karena tekanan, tapi karena cinta. Malam itu, di teras rumah yang sepi, aku duduk bersama Rizal sambil memandangi langit. Dia menyenderkan kepalanya di bahuku, hal yang jarang ia lakukan. Biasanya aku yang bersandar padanya. "Kamu tahu," katanya lirih, "aku bangga banget sama kamu." Aku menoleh, menatapnya heran. "Bangga kenapa?" "Kamu udah berani berdamai sama dirimu sendiri. Dan itu, nggak semua orang bisa." Air mataku menetes diam-diam. Aku tidak tahu harus bilang apa. Tapi aku tahu, aku tidak perlu banyak berkata-kata. Dalam hatiku, aku berjanji untuk terus menjaga apa yang sedang tumbuh ini. Karena mencintai bukan sekadar menerima, tapi juga tentang memilih untuk menjadi lebih baik. Demi diri sendiri, demi orang yang kita cintai. Dan aku sedang belajar mencintai Rizal dengan menjadi Rahma yang terus bertumbuh. Bukan sempurna, tapi hadir sepenuhnya. Tidak ada rumah tangga yang hanya dipenuhi pelangi. Bahkan setelah aku mulai belajar memperbaiki diri, hidup tetap punya caranya sendiri untuk menguji keteguhan kami. Dan kali ini, ujian itu datang tanpa peringatan. Rizal kehilangan pekerjaannya. Pagi itu biasa saja. Rizal berpamitan seperti biasa, mengenakan kemeja birunya yang rapi, mencium keningku sebelum berangkat. Tapi siang harinya, saat aku sedang mencuci piring, teleponku berdering. Nama Rizal muncul di layar. Suaranya di ujung sana terdengar aneh, pelan dan berat. "MAH, aku di rumah bentar lagi, ya."
Ada apa? Nanti aku cerita. Aku tidak tahu kenapa, tapi perasaanku langsung tak enak. Perutku mulas, tangan gemetar. Aku buru-buru membereskan dapur dan menunggu di ruang tamu. Beberapa menit kemudian, Rizal pulang, masih dengan pakaian kerjanya, tapi kali ini tidak ada senyum di wajahnya. Matanya kosong. Aku di PHK, katanya datar. Aku menatapnya. Diam. Tak tahu harus berkata apa. Perusahaan downsizing. Bukan cuma aku, ada beberapa staf lain juga. Tapi tetap saja, rasanya aneh banget. Pagi masih punya pekerjaan, sore udah enggak. Dia duduk di sofa, membungkuk, menutup wajah dengan telapak tangan. Aku duduk di sampingnya, memeluk bahunya, mencoba meredam gelombang panik yang perlahan juga menyusup ke dalam diriku. Berapa bulan pesangonmu? Tanyaku pelan. Cuma cukup buat 2-3 bulan ke depan. Aku mengangguk, mencoba tetap tenang. Tapi di dalam dada, aku mulai menghitung ulang semua pengeluaran. Cicilan rumah, listrik, makan, transportasi, dan segala kebutuhan lain yang tak bisa ditunda. Namun, satu hal yang kupelajari selama beberapa bulan terakhir ini, jangan biarkan panik mengambil alih segalanya. Aku bantu hitung ulang pengeluaran. Ya, ucapku lembut. Rizal menoleh. Kamu nggak marah? Aku menggeleng. Enggak, ini bukan salah kamu. Dan aku tahu, kamu pasti akan berusaha cari kerja lagi. Dia menatapku dalam. Matanya berkaca-kaca. Mungkin ia mengira aku akan kecewa atau menyalahkannya. Tapi kali ini, aku tahu apa yang dia butuhkan. Bukan kemarahan, bukan ketakutan, tapi keyakinan bahwa kami masih satu tim. Beberapa hari kemudian, kami mulai menyusun ulang keuangan keluarga. Aku belajar mencatat pengeluaran dengan rapi, mengurangi jajan online, bahkan belajar membuat sendiri makanan ringan yang biasanya kami beli. Rizal mulai membuka koneksi lama, memperbarui CV, dan mengikuti beberapa kelas daring untuk menambah skillnya. Lucunya, walaupun sedang diuji dari sisi finansial, justru rumah kami terasa lebih dekat. Kami jadi lebih sering makan malam bersama, berbicara dari hati ke hati, bahkan tertawa bersama saat menyadari betapa sederhana hidup bisa dijalani kalau kita saling menguatkan. Kami sempat menjual satu barang elektronik yang jarang digunakan. Dan meski berat, kami sepakat bahwa itu bukan akhir dari segalanya. Suatu malam, Rizal berkata, "Mungkin ini teguran buat aku juga. Selama ini aku terlalu sibuk kerja sampai lupa menikmati waktu sama kamu." Aku tersenyum. Kalau begitu, kita manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Belajar bareng, bertumbuh bareng. Tentu saja, tidak semuanya mulus. Ada hari-hari ketika Rizal pulang dari wawancara kerja dengan wajah kecewa. Ada malam ketika dia hanya duduk diam di teras, memandangi langit, dan tidak bicara apa-apa. Aku belajar untuk tidak memaksanya bicara. Cukup duduk di sampingnya, menggenggam tangannya, menunjukkan bahwa aku tetap di sini. Dan itu cukup. Sampai akhirnya, 2 bulan kemudian, sebuah email datang. Rizal diterima di sebuah perusahaan konsultan keuangan, dengan posisi yang memang lebih rendah dari sebelumnya, tapi tetap layak dan penuh peluang. Dia masuk kamar dengan wajah berbinar, memelukku erat, dan berbisik di telingaku. Akhirnya, kami menangis bersama, bukan karena sedih, tapi karena lega, karena berhasil melewati badai tanpa saling menyakiti, karena tahu bahwa cinta yang diuji adalah cinta yang bisa bertahan. Hari-hari sulit mengajarkanku sesuatu yang tidak pernah kutemukan di buku manapun, bahwa cinta bukan tentang kenyamanan, tapi tentang kebersamaan saat keadaan tidak nyaman. Rizal pernah menenangkanku saat aku jatuh. Kini, giliranku menopangnya saat ia nyaris tumbang. Dan ketika kami bisa saling menguatkan,
Bukankah itu berarti kami sedang membangun fondasi yang lebih kokoh? Saat kami makan malam-malam itu, dengan menu sederhana, telur balado dan tumis kangkung, aku menatapnya dan berkata, "Aku nggak butuh kamu kaya, Rizal. Aku cuma butuh kamu tetap jadi kamu, yang jujur, sabar, dan terus mau berjuang." Dia menggenggam tanganku. Dan aku juga nggak butuh istri yang sempurna. Aku cuma butuh kamu, yang selalu mau berjalan bersamaku, meski jalan kita berlumpur. Kami tertawa pelan. Dan saat itu, aku tahu, kami sedang membangun sesuatu yang lebih kuat dari sekadar rumah. Kami sedang membangun kehidupan. Setelah badai keuangan berlalu dan Rizal kembali bekerja, hidup kami perlahan menemukan ritmenya kembali. Aku merasa bangga melihat Rizal kembali bangkit dengan kepala tegak. Setiap pagi ia berangkat kerja dengan semangat, dan setiap malam pulang dengan senyum, meskipun jelas kelelahan masih membekas di wajahnya. Aku juga tetap melanjutkan proses memperbaiki diri. Kami tak lagi sesering dulu bertengkar karena hal-hal kecil. Tapi justru di tengah ketenangan itu, datang ujian yang berbeda, lebih halus, tapi tak kalah menyakitkan. Keraguan. Semuanya bermula dari nama yang muncul di layar ponsel Rizal, Rina. Saat itu aku sedang menyapu ruang tengah ketika ponsel Rizal bergetar di meja. Biasanya aku tidak pernah peduli. Tapi kali itu, entah kenapa, aku sempat melirik. Nama Rina muncul dengan emoji senyum di belakangnya. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin teman kantor. Mungkin rekan kerja baru. Tapi rasa penasaran itu tumbuh seperti benih kecil yang terus menyerap air. Beberapa hari kemudian, Rizal pulang dengan wajah cerah. "Kamu ingat Rina, enggak?" tanyanya sambil melepas sepatu. Aku mengerutkan kening. "Yang mana?" "Teman SM aku dulu. Sekarang dia kerja di bagian finance juga. Beda perusahaan. Kita ketemu pas pelatihan kemarin." Hatiku mencelos. Jadi ini dia. Dia baik. MAH. Banyak bantuin aku adaptasi di kerjaan baru. Aku hanya mengangguk. Tidak ingin terlihat terlalu reaktif. Tapi malam itu, saat Rizal sudah tertidur, aku menyendiri di dapur. Menyendok teh hangat yang tak lagi terasa manis. Hati ini rasanya getir. Bukan karena aku tidak percaya pada Rizal, tapi karena aku belum sepenuhnya percaya pada diriku sendiri. Di dalam kepala, pikiran-pikiran lama kembali bergema. Kalau dia ketemu perempuan yang lebih menarik, lebih cerdas, lebih menyenangkan, apa dia masih akan memilihku? Hari-hari berikutnya, aku berusaha menahan diri, tapi rasa itu tetap ada. Aku mulai memperhatikan setiap kali Rizal membalas pesan. Apakah dia tersenyum? Apakah dia menjawab cepat? Apakah ada nama Rina di percakapannya? Aku tahu aku mulai berubah. Lebih diam, lebih murung. Dan Rizal, dengan kepekaan khasnya, akhirnya menanyakan hal yang kutakutkan. "Rahma, kamu kenapa? Ada yang berubah dari kamu?" Butuh waktu lama bagiku untuk menjawab. Tapi saat kami duduk berdua di kamar, aku memilih jujur. "Aku takut kamu berpaling." Rizal menatapku. Kaget. "Pindah hati? MAH. Kamu ngomong apa sih?" Aku menunduk. Aku tahu ini mungkin cuma perasaanku aja. Tapi sejak kamu cerita soal Rina, aku merasa nggak aman. Aku sadar ini salah, tapi aku nggak bisa bohong. Aku takut kamu nemu seseorang yang lebih dari aku. Rizal terdiam lama. Lalu ia mendekat, meraih tanganku, dan menggenggamnya dengan erat. "Rahma, denger ya," ucapnya pelan. "Aku sayang kamu bukan karena kamu sempurna. Aku sayang kamu karena kamu yang pernah marah-marah nggak jelas, yang pernah jatuhin gelas saat lagi emosian,
yang belajar masak walau awalnya gosong terus, yang tetap ada saat aku jatuh, yang nyusun ulang keuangan rumah kita waktu aku kehilangan kerja. Air mataku menetes. Aku menunduk, menggigit bibirku sendiri. Dan Rina? Tanyaku nyaris berbisik. Dia teman, MAH, dan cuma teman. Enggak lebih. Enggak akan lebih. Karena pilihanku selalu kamu. Dari dulu, sekarang, dan kalau Tuhan kasih umur panjang, sampai akhir nanti. Aku memejamkan mata. Ucapan Rizal seperti pelukan hangat yang menenangkan badai yang hampir memporak-porandakan keyakinanku. Tapi aku tahu, kepercayaan bukan soal mendengar. Ini tentang percaya. Sejak malam itu, aku mencoba jujur dengan diri sendiri. Ketakutanku bukan tentang Rizal, tapi tentang luka dalam diriku yang belum sepenuhnya sembuh. Dan untuk bisa percaya sepenuhnya, aku harus belajar berdamai dengan rasa tidak aman yang sering bersembunyi di balik senyum. Rizal tidak menjauhiku setelah pengakuan itu. Justru dia makin terbuka. Dia memperkenalkanku pada Rina saat ada acara komunitas kantor terbuka untuk keluarga. Rina, cantik, ramah, dan sopan. Dan ketika dia menyapaku dengan hangat, aku tahu, rasa cemburu kadang muncul bukan karena alasan yang masuk akal, tapi karena luka yang belum selesai. Dan malam itu, sebelum tidur, aku berkata pada Rizal, terima kasih karena tetap memilihku, meskipun aku belum sepenuhnya percaya pada diriku sendiri. Rizal tersenyum, mencium keningku, lalu membisikkan, kamu gak perlu jadi siapa-siapa. Kamu cukup jadi Rahma yang terus mau tumbuh. Itu aja udah cukup buat aku. Dan saat mataku terpejam, aku sadar, cinta sejati bukan tentang siapa yang sempurna, tapi tentang siapa yang terus memilih untuk tetap tinggal, di tengah kekurangan, dan di antara keraguan. Setelah malam pengakuanku tentang rasa cemburu terhadap Rina, hubungan kami mulai terasa lebih jujur. Tidak ada lagi pura-pura baik-baik saja saat hati sedang gelisah. Tidak ada lagi senyum yang dipaksakan untuk menutupi rasa takut. Namun bukan berarti rasa itu hilang begitu saja. Ada saat-saat kecil, detik-detik yang sunyi, ketika pikiranku kembali dirasuki oleh bayangan terburuk. Bagaimana kalau Rizal memang lebih cocok dengan orang lain? Tapi lalu aku ingat, bukan itu inti dari cinta. Cinta bukan soal siapa yang terbaik, tapi siapa yang tetap memilih kita, setiap hari, bahkan ketika ada banyak pilihan lainnya. Dan hari itu, Rizal menunjukkan bahwa dia tidak hanya memilihku dulu, tapi memilihku lagi, sekarang, dan seterusnya. Hari Sabtu sore, aku sedang membereskan lemari baju ketika Rizal pulang lebih awal dari biasanya. Aku menyambutnya di depan pintu, dan dia hanya tersenyum sambil membawa sebuah tas kecil berwarna coklat tua. Siap-siap. MAH. Aku udah pesan tempat buat kita berdua malam ini. Aku terkejut. Kita mau kemana? Dia hanya mengedipkan mata. Nanti juga tahu. Aku menuruti saja. Sudah lama kami tidak pergi berdua, sejak kehidupan kami dipenuhi penyesuaian dan perjuangan. Mungkin ini salah satu bentuk penghargaan kecil dari Rizal setelah semua yang kami lewati. Kami sampai di sebuah tempat makan di kaki Gunung Salak, tempat yang tenang, dengan pemandangan lampu kota yang kelap-kelip dari kejauhan. Tempat itu mengingatkanku pada awal-awal pernikahan kami, ketika kami sering ngobrol tanpa batas waktu, tanpa takut terlambat pulang. Setelah makanan kami dihidangkan, Rizal menggenggam tanganku di atas meja. Wajahnya serius, tapi tetap hangat. Rahma, aku mau kamu tahu sesuatu. Aku menatapnya, menunggu. Beberapa minggu lalu, Rina ngajak aku kerja bareng di proyek freelance. Fee-nya lumayan besar, dan dia bilang kita bisa intens ketemu karena akan butuh brainstorming beberapa kali. Aku menahan napas. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Tapi aku tolak. Lanjutnya,
Aku menatapnya, bingung. Kenapa? Karena aku tahu kamu lagi belajar percaya sama aku. Dan aku nggak mau bikin itu makin susah. Aku tahu nggak ada yang salah dengan kerja bareng. Tapi aku juga tahu, kalau itu bisa bikin kamu terus was-was, itu nggak worth it. Air mataku mulai berkaca-kaca. Aku bukan nolak karena kamu nyuruh. Kamu bahkan nggak tahu soal tawaran itu. Tapi aku nolak karena aku pilih kamu. Lagi. Dan akan terus begitu. Aku terdiam. Napasku tercekat. Tidak ada kata-kata yang bisa benar-benar menjelaskan rasa hangat yang meledak di dadaku saat itu. Rasanya seperti diselamatkan dari badai yang hampir menenggelamkan seluruh keyakinanku. Terima kasih. Hanya itu yang mampu keluar dari mulutku. Jangan bilang terima kasih. Rizal tersenyum. Kita kan tim. Aku butuh kamu. Dan kamu butuh aku. Kita saling jagain. Kamu udah jagain aku waktu aku nganggur. Sekarang giliran aku jagain hatimu. Malam itu, saat kami kembali ke rumah, aku masuk kamar mandi sebentar dan memandang wajahku di cermin. Ini bukan wajah perempuan yang sempurna. Masih ada lingkaran hitam di bawah mata, kulit kusam karena lupa skincare, dan rambut yang kadang kusut tak sempat disisir. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa utuh. Karena ada seseorang yang tidak hanya melihat kulit luarku, tapi memilih seluruh diriku, dengan luka, ketakutan, dan semua proses yang belum selesai. Dan saat aku keluar dari kamar mandi, Rizal sudah duduk di ranjang dengan buku harian kecilku di tangan, buku yang biasa kupakai mencatat emosi dan pelajaran harian. Aku boleh baca? Tanyanya, setengah bercanda. Aku tertawa kecil. Enggak, nanti kamu tahu betapa banyak aku takut kehilangan kamu. Dia menarikku ke pelukannya. Rahma, kamu gak perlu takut kehilangan aku. Karena selama kamu terus jadi kamu, yang terus belajar, yang terus jujur, yang terus berusaha, aku gak akan pergi kemana-mana. Tangisku pecah. Tapi kali ini bukan karena luka, melainkan karena rasa syukur yang meluap. Dalam hidup, tidak semua orang mendapat kesempatan untuk dicintai lebih dari sekali oleh orang yang sama. Tidak semua orang dipilih kembali, bahkan setelah menunjukkan sisi-sisi terburuk mereka. Dan aku adalah orang yang beruntung. Karena Rizal tidak hanya mencintaiku saat aku sedang cantik dan baik, tapi juga saat aku cemburu, takut, bahkan nyaris menyerah. Dan malam itu, dia memilihku lagi. Bukan karena aku sempurna, tapi karena aku adalah aku. Perubahan tidak pernah terjadi dalam satu malam. Ia datang perlahan, setahap demi setahap, kadang terasa, kadang nyaris tak disadari. Tapi ketika aku menengok ke belakang, aku tahu bahwa aku bukan lagi Rahma yang sama seperti dulu. Bukan karena aku sudah menjadi sempurna, tapi karena aku mulai memahami bahwa cinta yang baik tidak menuntut kesempurnaan. Ia hanya meminta kita terus tumbuh bersama. Dan aku, Rahma, sedang tumbuh. Aku mulai dari hal-hal kecil. Dulu, aku sering merasa kalah ketika membandingkan diriku dengan istri orang lain. Lebih cantik, lebih pintar, lebih bisa bersosialisasi. Kini, aku mulai berdamai dengan tubuhku, dengan caraku berpikir, dengan cara unikku mencintai dan mencemaskan. Setiap pagi, aku meluangkan waktu 5 menit untuk berdiri di depan cermin. Bukan untuk mencari kekurangan, tapi untuk berkata dalam hati, aku cukup. Rizal bilang, aku terlihat berbeda sekarang. Lebih tenang, lebih percaya diri. Bahkan caraku menata rumah pun berubah. Bukan sekadar rapi, tapi terasa lebih hidup. Mungkin karena kamu mulai merapikan isi hatimu, kata Rizal suatu pagi sambil mengaduk teh. Aku tersenyum. Salah satu perubahan paling terasa adalah bagaimana aku menghadapi konflik. Dulu, ketika kami berbeda pendapat, aku sering terbakar emosi.
Aku cepat tersinggung, cepat menghakimi. Tapi sekarang, aku belajar mendengarkan. Bahkan ketika ingin membalas, aku mencoba menunda, menelan marah, dan menggantinya dengan rasa ingin tahu. Mengapa Rizal berpikir begitu? Apa maksudnya sebenarnya? Apakah aku benar-benar mendengarkannya? Dan ternyata, banyak pertengkaran kecil bisa diredakan hanya dengan satu hal, niat untuk memahami, bukan mengalahkan. Aku juga kembali mengejar hal-hal yang dulu pernah kusukai. Aku mulai menulis lagi, bukan hanya catatan harian, tapi cerita pendek, puisi, bahkan sedikit-sedikit menulis kisah pernikahan kami. Ya, mungkin suatu hari aku akan menjadikannya buku. Rizal membelikanku buku tulis kulit coklat dengan tali pita, dan berkata, "Tulis, MAH. Dunia perlu tahu bahwa cinta itu nyata, dan kamu punya caranya sendiri untuk bercerita." Perkataannya seperti bahan bakar untuk semangatku yang sempat padam. Aku juga mulai ikut kelas daring tentang manajemen emosi dan komunikasi pasangan. Bukan karena Rizal meminta, tapi karena aku ingin. Aku ingin jadi istri yang lebih bisa memahami, bukan hanya dimengerti. Aku ingin jadi pendamping yang bukan hanya mencintai, tapi juga menyembuhkan. Suatu malam, ketika kami duduk di balkon kecil rumah kami yang sederhana, aku berkata pada Rizal, "Aku nggak tahu apa aku sudah jadi istri yang baik." Rizal menoleh, memandangku penuh ketenangan. "Tapi kamu selalu mencoba, dan itu lebih dari cukup." Aku menunduk, tersenyum malu. Terkadang aku masih takut. "Apa yang kamu takuti sekarang? Kalau aku kembali jadi aku yang dulu?" Ia terdiam sejenak, lalu menggenggam tanganku. "Rahma, kita semua bisa kembali terjatuh. Tapi kamu tahu bedanya sekarang?" "Apa?" "Kamu tahu bagaimana cara bangkit. Dan kamu tahu, kamu nggak sendiri." Perjalanan menjadi Rahma yang baru bukan berarti aku menghapus masa laluku. Justru, aku belajar mencintainya. Mencintai Rahma yang dulu takut, yang dulu marah-marah tanpa arah, yang dulu merasa tak berharga. Karena tanpa Rahma yang dulu, tidak akan ada Rahma yang sekarang. Aku bukan perempuan luar biasa. Aku hanya perempuan biasa yang ingin menjadi lebih baik. Untuk suamiku, untuk diriku sendiri, dan untuk keluarga kecil yang sedang kami bangun. Dan setiap hari, saat membuka mata dan melihat Rizal di sampingku, aku tahu, aku punya alasan untuk terus berubah, untuk terus melangkah, dan untuk terus memilih cinta yang sabar ini. Karena aku ingin, ketika anak-anak kami kelak membaca cerita tentang ibu mereka, mereka tahu bahwa ibunya pernah takut, pernah gagal, pernah cemburu, pernah jatuh, tapi bangkit, dan tetap memilih untuk mencinta. Ada satu waktu dalam hidup ketika kita berhenti menuntut, berhenti membandingkan, dan berhenti bertanya, "Kenapa hidupku begini?" Saat itu datang, yang tersisa hanyalah rasa syukur yang mendalam, yang tenang, dan tak perlu dideklarasikan berlebihan. Ia mengendap di dada seperti pelukan yang tak pernah lepas. Dan aku, Rahma, berada di fase itu sekarang. Sore itu, aku sedang melipat baju di kamar ketika Rizal masuk sambil membawa segelas teh hangat dan sepotong kue kesukaanku. "Lagi-lagi kamu lupa minum," katanya, duduk di sebelahku. Aku tersenyum, merasa hangat bukan karena tehnya, tapi karena perhatiannya. Masih saja, setelah bertahun-tahun menikah, Rizal mengingat kebiasaanku yang payah. Lupa makan, lupa minum, terlalu sibuk menyelesaikan segalanya sendiri. "Kamu tahu," ujarku pelan, "kadang aku masih heran, kenapa kamu tetap bertahan sama aku." Rizal menatapku sebentar, lalu tertawa kecil. "Kenapa masih nanya begitu?" Aku menunduk. "Karena aku masih merasa banyak kurangnya." "Rahma," ia menggenggam tanganku, "kalau aku mau cari yang sempurna, dari dulu aku nggak akan milih kamu.
Tapi aku pilih kamu karena kamu punya satu hal yang gak semua orang punya. Aku mengernyit. Penasaran. Apa? Keberanian untuk berubah. Dan keberanian buat jujur sama diri sendiri. Aku tercekat. Malam itu, setelah Rizal tertidur lebih dulu, aku duduk di meja makan sendirian. Hanya ada cahaya redup dari lampu dapur dan secangkir air putih di hadapanku. Aku menatap sekeliling. Rumah kecil yang penuh cerita. Di dinding ada foto pernikahan kami, yang kini sudah sedikit pudar warnanya. Di rak buku ada tumpukan novel dan catatan kursus yang pernah aku ikuti. Di sudut dapur, ada penggorengan yang pegangan kayunya sudah retak, tapi tetap kupakai karena kenangan di baliknya. Itu alat pertama yang kugunakan untuk membuatkan sarapan untuk Rizal. Air mataku mengalir, bukan karena sedih, tapi karena syukur yang tak bisa aku bendung. Dulu, aku sering bertanya-tanya, kapan aku akan jadi istri yang baik? Tapi kini, aku sadar, tidak ada ukuran pasti untuk istri yang baik. Karena setiap rumah tangga punya ukurannya sendiri. Yang kupunya adalah hati yang belajar sabar, suami yang penuh kasih, dan cinta yang, meski sederhana, selalu memilih untuk tetap tinggal. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, aku menulis di jurnal kecilku. Aku dulu sering menangis karena merasa gagal. Tapi kini aku menangis karena sadar. Aku ternyata tak pernah benar-benar sendiri. Tuhan memberiku pasangan yang tak hanya mencintai, tapi juga menuntunku untuk mencintai diriku sendiri. Aku tidak sempurna, tapi aku bersyukur. Dan rasa syukur ini akan kujaga seumur hidup. Hari-hari kami berjalan biasa saja, tidak selalu manis, tidak selalu mulus. Kadang tetap ada debat kecil tentang belanja bulanan. Kadang Rizal pulang terlambat dan aku kesal. Kadang aku merasa kewalahan dengan rutinitas rumah. Tapi yang berubah adalah caraku melihat semuanya. Setiap kali aku merasa lelah, aku teringat saat Rizal duduk diam di sebelahku waktu aku sakit, mengusap keningku tanpa berkata-kata. Setiap kali aku merasa minder, aku teringat saat Rizal menolak pekerjaan demi menjaga kepercayaanku. Setiap kali aku merasa tak berguna, aku teringat senyumnya ketika memakan masakanku yang masih belum seberapa. Itulah rasa syukur yang sebenarnya, bukan karena hidup menjadi sempurna, tapi karena kita sadar, apa yang kita punya saat ini adalah yang kita butuhkan. Dan aku sudah tak ingin menjadi siapa-siapa lagi selain menjadi istri dari Rizal, pria yang, dalam diamnya, selalu memelukku dengan pengertian. Sebelum tidur malam itu, aku mendekat pada Rizal yang sudah setengah terlelap. Zal. HM. Terima kasih. Ya. Dia membuka matanya, sedikit mengantuk. Untuk apa? Untuk bertahan. Untuk enggak menyerah sama aku. Dia tersenyum kecil. Aku enggak pernah mau nyerah. Kamu rumahku. Aku mengangguk, lalu bersandar di dadanya. Dalam keheningan kamar yang temaram, hanya ada detak jantung Rizal dan bisikan batinku. Ya Tuhan, terima kasih. Aku pernah merasa kurang, tapi ternyata Engkau beri lebih dari yang aku pinta. Dan malam itu, untuk kesekian kalinya, aku memeluk rasa syukurku erat-erat, tanpa suara, tanpa drama, hanya hati yang bersujud dalam diam. Bogor, 13 Juli. Di meja makan kita yang sederhana, di pagi yang hening sebelum kamu bangun. Aku menulis ini bukan karena ada hari istimewa, bukan karena ulang tahun pernikahan atau momen tertentu. Aku menulis ini karena aku ingin. Karena pagi ini aku terbangun dengan perasaan yang begitu penuh. Penuh oleh cinta yang diam-diam tumbuh setiap hari bersamamu. Rizal, suamiku yang penyabar. Terima kasih. Terima kasih karena tidak pernah menyerah mencintaiku. Bahkan ketika aku sendiri ragu untuk mencintai diriku. Terima kasih karena tetap tinggal di sisiku. Bahkan saat aku membuat semuanya terasa sulit.
Terima kasih karena tidak lari ketika aku membanjirimu dengan emosi yang berantakan, ketakutan yang tidak masuk akal, dan kekhawatiran yang melelahkan. Aku tahu, aku bukan istri yang mudah untuk dicintai. Aku keras kepala. Aku sensitif. Aku penuh ketakutan dan terlalu sering merasa tidak cukup. Tapi kamu tetap memelukku. Setiap kali aku merasa runtuh, kamu tetap bicara lembut. Setiap kali aku membentak karena lelah. Aku ingat semua, bukan hanya momen manis kita, tapi juga momen paling sulit yang kita lewati bersama. Aku ingat saat aku jatuh sakit, dan kamu diam-diam menggantikan semua tugasku di rumah. Aku ingat saat kamu kehilangan pekerjaan, tapi masih sempat menenangkanku yang justru lebih panik. Aku ingat saat kamu bilang, aku pilih kamu lagi, padahal kamu bisa saja menyerah. Dan sekarang aku tahu, cinta bukan sekadar kata-kata manis atau hadiah-hadiah mahal. Cinta adalah kamu yang tidak pernah membiarkanku merasa sendiri, meskipun aku tak selalu tahu cara meminta ditemani. Cinta adalah kamu yang mencintai diam-diam lewat perbuatan, bukan pameran kata-kata. Cinta adalah kamu yang membuatku merasa cukup, bahkan saat aku merasa penuh kekurangan. Rizal. Aku bukan lagi Rahma yang dulu. Tapi perubahan ini bukan karena kamu menuntut, melainkan karena kamu membimbing. Kamu tidak pernah mengkritikku dengan kasar, tapi kamu jadi contoh nyata bagaimana caranya menjadi manusia yang sabar, tulus, dan bertanggung jawab. Dulu, aku sering takut kehilanganmu. Tapi sekarang aku sadar, ketakutan itu bukan karena kamu tak bisa dipercaya, melainkan karena aku belum selesai memaafkan diriku sendiri. Sekarang, aku belajar menerima semua luka dan kelemahanku, karena kamu sudah menerimanya jauh sebelum aku melakukannya. Kita mungkin bukan pasangan yang sempurna, tapi kita pasangan yang saling memilih setiap hari. Dan bagiku, itu jauh lebih berharga daripada segalanya. Suamiku. Mungkin surat ini tidak akan pernah kubacakan langsung di hadapanmu. Tapi kelak, ketika kamu membacanya, aku ingin kamu tahu satu hal yang pasti. Kamu adalah anugerah terbesar yang pernah aku terima. Terima kasih telah mencintaiku dengan sabar. Terima kasih telah bersamaku tanpa syarat. Terima kasih karena masih menggenggam tanganku sampai hari ini. Dan jika hidup ini adalah perjalanan panjang, maka aku ingin melaluinya bersamamu, dengan segala suka, duka, tawa, dan air mata. Selamanya. Dengan seluruh hatiku. Rahma. Dan begitulah akhir dari cerita kita hari ini. Setiap perjalanan, seberapapun kecilnya, selalu menyimpan pelajaran dan makna. Semoga kisah ini bisa menginspirasi, menghibur, atau bahkan membuka sudut pandang baru untukmu. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang pertama tahu saat cerita baru tayang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.